Nggak tahu juga. Assalamualaikum, Pandi. Assalamualaikum. Kirain si Pandi. Waalaikumsalam. Dila. Ya, Waalaikum di. Dari kantor ya? Enggak, dari kosan. Oh. Kirain. Ya udah, muat lagi ya. Nunggu yang lain.
Assalamualaikum, selamat sore Bapak Aris. Selamat sore. Monggo, sudah lengkap belum? Belum lengkap Pak, cuma sudah dijapri kembali. Ya, oke. Kita tunggu sebentar. Siap Pak. Bapak, punten. Iya, Pak, hari Sabtu Bapak berkenan tidak Pak membuka pelatihan Huawei Pak? jam berapa ya? Pagi sih Pak, cuma buka remark saja sih jam 9 pagi. Kalau Sabtu itu saya bisanya siang ya. Oh gitu nggih Pak. Iya, kalau Sabtu. Sabtu, Cuma nggak sampai 10 menit Pak, cuma buka aja gitu. ya nggak apa-apa. Kalau saya bukanya di lapangan golf, nggak apa-apa ya. Oh gitu, nggak apa-apa Pak, kan pakai video conference. Iya, kalau Sabtu kan saya setiap Sabtu tuh golf. Selesai kan jam setengah 11, jam 11 gitu, tiap Sabtu. Jadi diusahakan setiap Sabtu, kalau mau ya nanti di tengah-tengah lapangan saya fitcon. Iya. Ya kalau bisa sih Pak, kalau berhalangan ya nggak apa-apa, nanti Ya. saya sampaikan. Karena Ya, itu kan 4 kali kan pelatihannya kan 4 kali setiap hari Sabtu 4 kali Pak. Sabtu kemarin sudah perdana, sudah buset. Jadi kita rencananya setiap Sabtu yang buka eselon 2 karena kan peserta pelatihan tuh pegawai Dikti semua Pak. Oh gitu ya. Ya. Iya, jadi masing-masing dari Itu kedua. bukannya yang ini toh, yang bukan yang untuk pegawai Dikti, yang untuk latihan apa? Untuk pembekalan? Pembekalan aja, apa sih kayak informasi aja sih Pak, informasi terkait ada kayak kemarin itu kita tentang 5G teknologi. Oh Terus gitu, Bonje. tentang artificial intelligence. Nanti ada cloud juga gitu, tapi pesertanya dari pegawai Dikti mayoritas. Jam 9 ya? Iya, jam 9 Pak. Ya, saya coba ya. Saya dikasih pointernya dulu. Baik, nanti kami siapkan Bapak. Ya, pointer-pointernya aja. Baik, ya. Jadi kalau pas di lapangan pas serius ya saya pas aja gitu ya. Nggak serius Pak, orang cuma buka aja sih. Iya. Enggak, maksud saya kan kadang-kadang kalau pas main itu kan pas serius. Oh gitu, oh iya. Iya. Jam 9 ya, saya infokan nanti. Baik, terima kasih Pak Direktur. Kasih pointer ya. Ya. Mohon izin Pak terlambat. Ini Pak pamit dari ruangan acaranya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Oke, Jadi salam Pancasila ya Mas Ferry ya. Kilap. Ayo.
belum bergabung, Bu Retno sama Bu Danik ya Pak. Kita tunggu dulu. Ini bisa ditelepon Mbak, Bu Retno atau Bu Daniknya Mbak. Iya, sedang dihubungi Bu, bentar. Pak Didi Rustam juga belum bergabung ya? Iya belum Pak, Pak Didi, Bu Danik dan Bu Retno. Itu Bu Rusi sudah bergabung. Pas banget posisinya. Aduh. Minta tolong diberi akses untuk share screen. Sudah Pak, bisa dicoba. Yang belum masuk Bu Retno, Sama Mas Didi. Mas Didi, Bu Dani sudah. Bu Dani juga juga masuk belum. Mas Ferry. Ya? Saya juga masuk sudah. Bu Retno sama Bu Danik udah saya telepon. Iya, Pak Didi belum menjawab ya Pak. Saya telepon belum dijawab. Oh, oke. Oke, sambil menunggu, mohon izin Pak Direktur untuk menyampaikan susunan acaranya, Pak Direktur. Boleh. Akan diawali dengan file PowerPoint, paparan tentang capaian realisasi program-program dari Direktorat Belmawa. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan kita tayangkan progres realisasi atau pencairan hibah-hibah bantuan pemerintah yang ada di Direktorat Belmawa, karena setelah kita sort dari anggaran Direktorat Belmawa itu nilainya ada sekitar 50, lebih dari 50% itu ada di hibah, Pak. Yang kalau termin 1 yang dicairkan, maka serapan Belmawa sudah ada 42% gitu, Pak. Oke, yuk, mari. Bu Retno sudah bergabung. Mungkin bisa kita mulai karena sudah 17.6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Bapak Ibu Koordinator dan Subkoordinator di lingkungan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Selamat sore, terima kasih telah memenuhi undangan dari Pak Direktur untuk pertemuan sore hari ini dalam rangka koordinasi realisasi program-program Direktorat Belmawa. Mohon izin untuk
menayangkan file paparan realisasi dari kok jadi nggak keluar tadi share-nya. Udah ada, bisa keluar lagi. Realisasi anggaran dari Direktorat Belmawa pada tanggal 22 Juli. Ini data dari teman-teman tata usaha update hari ini, Bapak Direktur. Ya. Jadi di grafik ini yang garis melengkung ini adalah target atau rencana kita di awal tahun. Sedangkan yang di bawahnya adalah realisasi. Kondisi hari ini bulan Juli direncanakan realisasi serapan Belmawa 33%, namun yang terjadi atau realisasinya pada hari ini 3,99%. Diharapkan pada bulan depan, Agustus, target realisasi 49,69% dapat dicapai oleh Direktorat Belmawa. Lanjut, di slide berikutnya, yaitu realisasi anggaran Direktorat Pembelajaran dan Mahasiswaan berdasarkan masing-masing output. Pada output layanan pelaksanaan PHLN, pagu yang ada di Direktorat Belmawa 500 juta, ini terbagi ke 3 PAU dari proyek 7-in-1, yaitu ada di Unsiah, ada di Universitas Negeri Gorontalo, dan Universitas Samratulangi. Serapannya masih 0, karena berbagai hal yang membuat ini belum terlaksana. Kemudian pada program studi relevan KKNI, industri, atau dunia usaha, serapan 3,4%. Pada output mahasiswa mengikuti kegiatan adaptif terhadap industri 4.0, serapan 2,93%. Pada output program studi melaksanakan inovasi pembelajaran digital, serapan 3,82%. Kemudian output program studi penyelenggara uji kompetensi, serapan 6,9%. Serapan tertinggi sejauh ini di luar dukungan manajemen Satker. Kemudian pada mahasiswa mengikuti transfer kredit internasional 0,4%. Kemudian mahasiswa menjalankan wirausaha serapan 1,50%. Instrumen kompetensi lulusan serapan 5,07%. Lulusan terdata dalam sistem informasi terintegrasi terstudi 0,9%. Kemudian layanan sarana dan prasarana internal 0%. Layanan dukungan manajemen Satker 14,38%. Tertinggi karena di sini termasuk gaji dan operasional kantor lainnya. Kemudian layanan kantor 8,95%. Mohon izin untuk menyampaikan grafik batangnya sebagai gambaran berikut. Untuk pagu terbesar ada di program studi relevan KKNI, Industri 4.0, dunia usaha. Kemudian berikutnya mahasiswa mengikuti kegiatan adaptif. Dan yang lainnya kurang lebihnya merata. Lanjut ke slide berikutnya. Mohon izin untuk menyampaikan yang dari TU dulu, Bapak Direktur dan Bapak Ibu Koordinator. Jadi di layanan pelaksanaan PHLN, identifikasi permasalahan yang ada. Yang pertama di proyek PEDP, Asian Development Bandung, ini yang terjadi adalah aktivitas yang sedang dilakukan adalah closing special account. Closing special account insya Allah akan selesai besok. Kami ada pertemuan di Kementerian Keuangan. Dan setelah closing special account, yaitu rekening khusus proyek PEDP yang ada di Bank Indonesia, yang menarik dana dari ADB, setelah ini ditutup, maka kegiatan berikutnya adalah audit dari BPK.
Kebetulan tadi siang mengontak akan masuk, kalau nggak Jumat, Senin besok. Mohon izin Pak Direktur belum melaporkan khusus tentang hal ini. Kemudian selanjutnya adalah penyusunan laporan keuangan kumulatif project, bukan lagi per tahun tapi kumulatif. Kemudian dilanjutkan project completion report yang bekerja sama dengan Asian Development Bank di perwakilan Jakarta. Kemudian untuk proyek 7-in-1 dari Islamic Development Bank, progres saat ini adalah sedang dilakukan usulan perpanjangan proyek yang semula diusulkan untuk diperpanjang sampai 30 Juni 2021 dan untuk yang SFP sampai 31 Desember 2020. Kemudian permasalahan berikutnya itu adanya anggaran PHLN di 7-in-1 masih dalam proses luncuran, proses audit atau verifikasi dari Inspektur Jenderal telah selesai. Sekarang kita sedang masuk ke tahapan berikutnya yaitu sakti di Direktorat Jenderal Anggaran yang kita perlu kerjasamanya dari teman-teman PAU, dari Unsia, Universitas Negeri Gorontalo, Samratulangi, Lampung Mangkurat, dan Unisa. Kemudian untuk strateginya, yaitu kita perlu meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, baik itu Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pengelolaan Risiko, atau kalau dulu Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutang, kemudian Bappenas, dan pihak lender, yaitu Asian Development Bank dan Islamic Development Bank. Ada output berikutnya yang ada di tata usaha, yaitu tentang belanja yang tadi capaiannya masih 0, Bapak Direktur. Kami laporkan bahwa untuk belanja modal, karena ini ada proses pengadaan yang perlu dijalani sebelumnya, sehingga kondisi pada hari ini serapannya masih 0%, namun nanti setelah proses pengadaannya selesai, maka bisa langsung dibayarkan 100% setelah barang diterima. Nah, ini memang yang selalu menjadi catatan khusus pada mata anggaran pengadaan, karena kita tidak boleh membayar sebelum barang diterima, sehingga sering sekali pada semester 1 atau bahkan triwulan ketiga itu serapannya kurang bagus, karena baru bisa dibayarkan penuh setelah proses pengadaan tahapan-tahapannya dijalani, kemudian barang diterima, baru bisa dibayarkan. Kami laporkan progresnya untuk yang pertama pengadaan untuk pengadaan laptop. Kami telah mengusulkan akunnya karena untuk bisa mengadakan pengadaan langsung. Kemudian untuk pengadaan IT dan furniture sedang dilakukan penyusunan spek, dan selanjutnya minggu berikutnya akan menyusun HPS. Direncanakan besok hari Kamis, kami tim pengadaan dari Belmawa akan mengadakan koordinasi dengan tim pengadaan dari Sekretariat Dijen Dikti, karena panitia pengadaan sekarang ada di Sekretariat, tidak lagi ada di Belmawa, dan juga koordinasi dengan tim Biro Umum dan Pengadaan Barang Jasa, karena LPSE ada di Biro. Adapun rincian dari 2.470.000.000 sebagai berikut. Untuk pengadaan furniture 400 juta, perangkat video conference 500 juta, renovasi ruang video conference 250 juta, pengadaan perangkat IT pendukung itu 850 juta, kemudian pengadaan laptop untuk program penamaran ijazah nasional 120 juta, sedangkan sisanya 350 juta adalah anggaran untuk PAU proyek 7-in-1 yang dititipkan di Dipa Belmawa. Demikian kami laporkan gambaran tentang capaian kinerja atau realisasi anggaran Direktorat Belmawa secara keseluruhan, dan telah kami laporkan secara khusus untuk kendala dan progres yang ada di subbagian tata usaha. Selanjutnya kami mohon arahan Pak Direktur terkait dengan progres capaian pembelajaran Belmawa. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Ferry atas progress report terkait dengan realisasi anggaran khusus di Belmawa.
Bapak Ibu koordinator dan subkoordinator KTU dan yang sudah bergabung, terima kasih telah hadir bersama-sama untuk membahas perkembangan di Filmawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ini kita sudah ya. Ya, kita mengundang, memang ini ada hal yang sangat penting terkait dengan kebijakan yang baru kita, dan baru saja Pak Dirjen juga sudah definitif sebagai Dirjen Dikti. Jadi alhamdulillah, dan Bapak Ibu ketahui bahwa memang kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini harus segera kita tindak lanjutin dalam bentuk untuk memfasilitasi agar kebijakan itu berjalan. Ya. Jadi yang diminta oleh Mas Menteri itu yang pertama adalah kita membuat whitelist, artinya daftar untuk memfasilitasi 8 kegiatan yang ada itu menjadi daftar yang kita recommended. Ya, jadi kita tahu bersama, kita sudah melakukan sosialisasi bahwa kita ada program magang atau praktek kerja. Artinya kita sudah harus mempunyai daftar tempat magang bagi mahasiswa kita atau tempat praktek kerja. Nah, kita sudah punya kerjasama ya waktu kemarin ya, itu ada MOU ya. MOU waktu itu Kementerian Ristek Dikti ya. Kemudian itu ada 122 BUMN yang sudah mempunyai program namanya program magang mahasiswa bersertifikat. Nah, itu saya kira itu langkah yang paling baik ya, karena itu sudah dirintis dulu, sudah ada daftar, nah itu kita masukkan sebagai daftar, dan kemudian MOU kita segera revisi. Nah, nanti ini nanti kalau di pembelajaran Bu Dewi segera kita selesaikan ya, MOU itu kita revisi untuk menjadi kerjasama antara Mendikbud ya. Jadi nanti Mas Menteri yang tanda tangan, mungkin dengan Pak Erick Thohir ya, sehingga nanti itu sebagai landasan kita untuk nanti bahwa itu program itu tetap kita jalankan. Jadi itu salah satu langkah awal untuk program magang sudah ada 122. Nah, kita juga tentu saja perlu berupaya membuat terobosan-terobosan agar ada BUMN lain ya ataupun industri lain yang tergabung. Nah, nanti kita tentu saja kita akan membuka ataupun menggandeng ya industri-industri seperti yang sudah menawarkan diri adalah Freeport misalnya. Kemudian juga Dikti sedang membuat platform untuk itu. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya ke 7 program berikutnya. Jadi mohon nanti ini kalau magang misalnya pembelajaran, kemudian mengajar di sekolah. Mengajar di sekolah itu sekarang ini kita ada program, Bapak Ibu perlu ketahui akan ada program namanya kampus mengajar. Jadi kampus mengajar itu adalah nanti akan di skalanya besar-besaran. Jadi mahasiswa nanti dibolehkan melakukan pembelajaran khusus untuk literasi numerasi ya untuk mahasiswa-mahasiswa SMP ya. Karena nanti diharapkan dalam 4 tahun ke depan dia pisahnya itu akan meningkat gitu ya. Jadi fokus ke literasi numerasi. Nah, ini modul-modulnya sudah disiapkan kerjasama dengan Dikdas, nanti sekolah-sekolah juga akan dipilih, model-model pelatihannya juga sedang disiapkan. Jadi ini kampus mengajar. Nah, nanti Pak Kino, Mas Wajar, ini kan yang untuk bulan Agustus itu KKN tematik ya, KKN tematik yang nanti ada 3 tema.
Jadi yang pertama adalah untuk COVID, itu yang daring, kemudian untuk COVID yang berikutnya adalah luring, yang ketiga adalah literasi numerasi untuk siswa-siswi SD. Nah, itu juga perlu nanti kita kawal. Ini akan segera ada proses pelatihan, nanti hari Jumat adalah sosialisasi. Nah, kemudian yang paling urgent lagi, Pak Kino, Pak Fajar, ini bahwa untuk model relawan ini untuk segera dibukukan. Nah, kalau diperlukan membentuk tim, silahkan segera dibentuk tim agar bisa mendokumentasikan kegiatan relawan ini dalam bentuk buku. Jadi, misalnya nanti kita tim kecil kita bentuk dulu, mendokumentasikan buku. Buku itu nanti akan kita terbitkan di akhir tahun ya. Ini sebagai buku perjuangan atau apapun namanya ya, bahwa itu adalah memotret atau mendokumentasikan kegiatan-kegiatan mahasiswa terkait dengan proyek kemanusiaan, ya proyek kemanusiaan atau menjadi relawan COVID-19. Termasuk nanti KKN tematik itu adalah bagian dari itu. Nah, juga mungkin bisa digabung juga nanti supaya lebih besar, itu adalah KKN tematik yang dilakukan selama pandemi COVID. Itu perguruan tinggi sudah banyak melakukan, nah itu bisa dikompilasi datanya. Nah, oleh karena itu nanti kita harus bekerja keras mencari sumber-sumber yang bisa kita ajak untuk menyusun ini. Jadi mendokumentasikan dalam bentuk buku selama pandemi COVID ini adalah kegiatan mahasiswa, baik itu relawan, baik itu mahasiswa itu didokumentasikan dalam bentuk buku. Nah, itu permintaan khusus dari Pak Dirjen segera untuk kita lakukan. Proyek desa juga nanti ini kita lihat seperti apa. Misalnya sekarang perguruan tinggi itu kan sudah punya desa binaan yang mereka miliki, yang mereka bina. Oleh karena itu nanti bisa saja kita di dalam poin proyek desa itu kita punya daftar desa-desa yang sudah menjadi binaan yang nanti bisa dipakai, yang ternyata aman, ramah, ya masyarakatnya juga welcome. Nah itu juga kita perlu daftar. Ya, jadi semua kegiatan 8 itu kita punya daftar rekomendasi. Ya itu yang terpenting. Pertukaran pelajar. Nah ini pertukaran pelajar yang sekarang modelnya di tahun 2020 kemarin adalah transfer kredit secara online. Ini juga saya kira perlu dikemas dengan sangat cantik ya, sangat baik ya. Kalau kemarin saya lihat sosialisasinya itu kurang menarik ya. Pesertanya yang diundang para wakil rektor tapi sosialisasinya kok kurang menarik gitu ya. Jadi intinya perlu dikemas lagi bahwa intinya kan ini mendorong para wakil rektor 1, para wakil rektor 3 kerjasama itu agar ikut berpartisipasi dalam program ini. Nah ini harus menarik dan harapannya memang nanti koordinator atau subkoordinator itu bisa menyampaikan paparan secara umum untuk mendorong perguruan tinggi itu untuk ikut berpartisipasi. Jadi kami sangat berharap seperti itu. Baru nanti secara teknis itu adalah tim ya. Jadi timnya itu nanti sebagai suplemen, tapi subkoordinator itu harus bisa menyampaikan ini loh program saya gitu ya, program yang andalan, program prioritas, kebijakan ini silahkan Bapak Ibu ikut berpartisipasi ya. Karena ini keuntungan yang didapat adalah misalnya mengenalkan mahasiswa dengan model daring, dengan model pembelajaran dari luar negeri dan seterusnya. Jadi teknisnya nanti bisa dibaca di panduan dan kalau ada pertanyaan nanti bisa didiskusikan dengan tim. Jadi ini saya kira penting dan pertukaran pelajar itu nanti yang ke depan itu kita harapkannya kita juga sudah punya list ya. List perguruan tinggi yang menawarkan program online misalnya. Itu satu. Atau perguruan tinggi yang menawarkan untuk program pertukaran ya. Itu enggak apa-apa, jumlahnya banyak, semakin banyak lebih baik ya. Yang kita punya dulu. Jadi itu kita harus punya sehingga nanti kalau ditagih Mas Menteri kita sudah siap ya, walaupun sedikit tapi kita siap. Jadi kalau ditanya
list magang yang sudah kita recommended apa. Nanti dalam bentuk Kepmen atau dalam bentuk Kepdirjen. Lebih cepat Kepdirjen ya. Keputusan Dirjen yang merekomendasikan daftar tempat magang bagi mahasiswa dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Desa-desa binaan yang direkomendasi oleh Dirjen Pendidikan Tinggi. Kemudian daftar perguruan tinggi yang bisa untuk pertukaran dan seterusnya. Penelitian juga demikian. Penelitian nanti daftar-daftar lembaga riset yang bisa dipakai, yang bisa menawarkan untuk mahasiswa. Nah, kemudian untuk program wirausaha, itu kan kemarin sudah ada kerjasama ya dari LPDP. LPDP itu punya direktur untuk entrepreneur ya untuk wirausaha. Jadi kita dorong. Nah, Bapak Ibu nanti tanggal 30 Juli itu Mas Menteri ya itu dengan semua panitia pengarah dan direktur dan semua jajaran LPDP itu akan ketemu untuk membahas bantuan LPDP yang akan diberikan kepada Kemdikbud untuk mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi ini harus kita siapkan betul. Silahkan koordinator masing-masing boleh mengajak tim ya, bersama-sama yang sudah kita membuat semacam proyek untuk mensukseskan ini yang perlu disupport oleh LPDP apa. Ya. Misalnya wirausaha. Kemarin sudah kami sampaikan ke Pak Dwi selaku Direktur untuk Kewirausahaan bahwa proposal yang masuk kan 1.500, tapi proposal yang kita danai hanya 300. Maka bisa nggak LPDP misalnya menambah dana menjadi misalnya tidak hanya 300, misalnya 1.000 proposal, misalnya begitu. Kemudian tadi saya ketemu Pak Yoni tentang program Permata. Saya minta 2-3 slide yang menunjukkan bahwa program Permata ini adalah program yang mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sehingga nanti program Permata ini untuk tahun depan itu bisa didanai misalnya untuk living cost-nya, untuk travel allowance-nya, untuk tuition fee ya. Kalau itu harus membayar di perguruan tinggi mitra misalnya. Itu akan disupport oleh LPDP. Nah, oleh karena itu kita minta datanya. Berapa mahasiswa target kita tahun depan untuk program Permata? Berapa perguruan tinggi yang akan dilibatkan? Kemudian baru nanti bisa disusun misalnya unit cost-nya berapa per mahasiswa yang akan di-cover. Itu contohnya untuk wirausaha. Kemudian juga proyek independen dan proyek kemanusiaan. Yang proyek kemanusiaan itu seperti apa yang kita recommended? Ya, misalnya harus kerjasama dengan lembaga LSM ataupun harus bekerja sama dengan lembaga internasional yang kredibel untuk proyek-proyek kemanusiaan. Misalnya proyek kemanusiaan itu di samping relawan juga misalnya untuk wildlife ya penyelamatan misalnya hewan-hewan langka atau apa pokoknya yang kerjasama dengan lembaga internasional yang kredibel. Contoh-contohnya. Jadi paling tidak kita punya daftar ya paling tidak kita punya daftar. Jadi silahkan nanti kita ajak diskusi bersama-sama dengan tim ya. Nah, itu kami minta dukungan para koordinator dan subkoordinator agar program-program ini kita siapkan. Jadi di samping kita melaksanakan program yang sudah berjalan untuk agar program kita jalan dan daya serapnya tercapai, kita juga memfasilitasi untuk mahasiswa yang nanti akan ikut Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi itu yang paling utama. Jadi nanti gimana teknisnya. Jadi kita punya PR yang banyak ya. Daftar dari 8 kegiatan itu kita harus sudah punya. Buku tentang kegiatan relawan dan KKN itu juga harus kita terbitkan. Kemudian juga misalnya begini, Bu Dewi dan Bu Yulita, misalnya program AWS yang 3 semester, itu bisa aja nanti kita bukukan. Kita semacam buku laporan kegiatan 3 semester di kampus. Ini sebagai best practice ya, yang nanti bisa dikembangkan oleh yang lain. Jadi itu hal-hal yang positif itu kita dokumentasikan. Sehingga nanti Pak Dirjen inginnya itu semua itu kita
ada dokumentasi yang nanti bisa kita publish, kita bisa expose gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya begini, kalah dengan inovasi. Misalnya inovasi itu tidak melakukan apa-apa, tapi inovasi itu merekod, mendokumentasikan semua hasil karya dari perguruan tinggi. Sehingga menjadi buku yang sangat menarik. Padahal inovasi sendiri itu tidak dananya paling kecil, dia hanya paling kecil di antara dirjen waktu itu misalnya. Tapi dia bisa mendokumentasikan semua yang dilakukan oleh perguruan tinggi sebagai bagian dari kegiatan inovasi. Nah, kita banyak sekali kegiatan yang luar biasa. Tadi kita di IPB itu kegiatannya luar biasa. Kita ditunjukkan ke hasil-hasil ini produk-produknya itu luar biasa. Kalau kita bisa expose saja 1-2 perguruan tinggi terhadap program-program yang bisa kita dokumentasikan, ini luar biasa. Karena itu kan tidak lepas dari apa yang kita support ya, misalnya itu. Jadi ini memang harus kita lakukan. Jadi itu saya kira PR nanti mohon nanti ini dikawal. Jadi misalnya untuk program magang itu harus ada yang ngawal, siapa yang akan membuat daftarnya, siapa yang akan merevisi MOU-nya, dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah kebijakan-kebijakan yang di bawah masing-masing. Ya, jadi misalnya regulasi yang harus kita selesaikan, misalnya SK untuk Komite Nasional. Ini juga harus kita kawal, kalau enggak nanti kalau tidak dikawal itu nanti akan berhenti dan mungkin malah hilang, seperti yang Kepdirjen untuk akreditasi misalnya hilang ya. Walaupun semua direktur sudah paraf, tapi sampai sekarang enggak tahu di mana ya. Itu harus kita kawal, dan permen-permen yang masih dalam bentuk Permendikti yang ada di masing-masing koordinator itu harus dikawal agar di kerjasama dengan Hukor kita itu kita revisi menjadi Permendikbud ya, supaya nanti jalannya baik, dan itu memang harus kita ubah ya, karena memang kementerian sudah berubah. Jadi PR kita banyak, tapi mohon kita kompak ya, kita kerja keras, kita kerjasama yang kompak ya, supaya berjalan. Nah, setiap kegiatan kami mohon juga koordinator dan subkoordinator nanti memahami betul program yang dikerjakan. Jadi mohon nanti bahwa tim yang kita bentuk itu di bawah kontrol koordinator, ya, di bawah kontrol. Sehingga kalau misalnya paparannya kurang baik ya kita minta agar itu direvisi dulu agar pantas ya ditampilkan di hadapan wakil rektor. Rektor itu pantas ya. Kita wajib untuk mengingatkan agar lebih praktis, lebih taktis, lebih mudah dipahami. Ya itu penting sekali. Dan juga yang penting setiap program itu kita kuasai dan kita yang mengendalikan. Jadi tidak hanya sekedar memperskan tim untuk bicara, tapi kita harus mengendalikan. Ya, jadi itu. Kemudian yang kedua, tim yang kita pilih betul-betul yang sudah berpengalaman, artinya dia sudah mengalami misalnya transfer kredit, ya dia pernah ikut program magang, program pertukaran, sehingga dia lebih menjiwai, ya, lebih memahami betul bahwa ini loh sebenarnya kalau mau ini seperti jalannya. Jadi kalau yang sudah pengalaman akan lebih baik. Dan kalau bisa tim itu jangan double-double. Ya, tim itu misalnya untuk mengawal program A ya A saja, yang B kita cari yang lain. Karena kita tim itu banyak sekali. Jadi kalau bisa jangan double-double. Ya, jadi ada di pembelajaran, di kemahasiswaan. Kalau bisa, kalau sudah di pembelajaran ya sudah, kita cari yang lain. Jadi ada refresh terus gitu ya. Jadi tidak double-double dan tidak itu-itu aja, karena banyak sekali tim untuk merefresh kita, karena kegiatannya juga cukup banyak. Saya kira sebenarnya itu yang ingin kami sampaikan agar kita tetap kompak, kita tetap semangat, karena Mas Menterinya itu milenial dan kerjanya keras, tim SKM-nya juga masih muda-muda dan juga cepat, maka kita harus mengimbangin itu aja sebetulnya. Kita harus mengimbangi agar kegiatan-kegiatan kita itu
juga sejalan supaya nanti tidak ketinggalan jauh. Dia sudah sampai di depan, kita masih belum berjalan, itu jangan sampai. Dan itu harapannya nanti kita saling kompak, saling mendukung antara koordinator, subkoordinator, kemudian saling membantu, ya intinya saling membantu, saling mensupport agar setiap kegiatan semuanya di Bilmawa, ya tidak perlu koordinator siapa, itu harus kita sukseskan bersama. Kalau ada yang lemah, kita bantu, kita support, dan seterusnya. Jadi itu teamwork yang harus kita lakukan bersama. Dan terkait dengan penyerapan anggaran, laporan tadi, ya mudah-mudahan nanti di Agustus, kalau sudah hibah ini, itu bisa mendekati 50%. Ya, sehingga nanti target akhirnya demikian, dan nanti koordinator juga harus mengawal. Saya kira itu yang terpenting, yang kita mengundang Bapak Ibu ini sore ini, karena itu arahan dari Mas Menteri, dari Pak Dirjen, itu memang kita harus bisa mendokumentasikan dan memfasilitasi program yang sudah diumumkan. Ya, jadi jangan sampai program diumumkan kita diam saja, tapi kita harus memfasilitasi yang sudah di 8 kegiatan di luar tadi. Saya kira itu, monggo sebelum maghrib kalau masih ada usulan, ya masukan ataupun saran untuk kerja tim kita di Bilmawa, ya kami sangat welcome untuk kita jadikan bahan diskusi bersama. Demikian Pak Ferry, silahkan kalau ada saran masukan agar tim Bilmawa lebih kuat, karena di dikti itu sebenarnya jantungnya itu di pembelajaran dan kemahasiswaan, jantungnya dikti ya. Itu kalau nanti kita lemah, kita bisa berat nanti anunya. Itu saja saya kira Pak Ferry untuk membuka kesempatan diskusi. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur atas arahan dan informasi update dari tim staf khusus Menteri maupun dari informasi update dari Pak Dirjen. Untuk selanjutnya, mohon dari Bapak Ibu Koordinator mungkin bisa menanggapi atas arahan-arahan yang telah disampaikan Pak Direktur. Mungkin diawali dari Bu Retno, dilanjutkan Bu Dewi, dan selanjutnya Pak Sukino. Urut sepuh ya Bapak Ibu. Silakan. Terima kasih Mas Ferry. Saya paling sepuh di kemahasiswaan di Bilmawa kayaknya. Iya. Terima kasih Pak Aris, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang betul kalau melihat tadi Pak, serapan dan juga target yang harus dicapai oleh Bilmawa ini lumayan berat sebetulnya. Kalau kita tidak bekerja dalam teamwork yang solid, agak repot juga nih Pak, karena memang bisa ke puntal-puntal, kalau orang Jawa puntal-puntal ya apa ya? ya begitulah Pak. Tetapi memang Pak, ini kan banyak program yang baru dan itu sebetulnya saling terkait antara pembelajaran, kemahasiswaan, dan kami di penjaminan mutu itu tentunya kan nanti mengawal bagaimana pelaksanaan dan output yang dihasilkan. Jadi sebetulnya saling terkait, tetapi memang kita juga sebetulnya tidak bisa juga kerja kotak-kotak gitu ya Pak. Iya. Pak, jadi saya kira ini tidak bisa kerja kotak-kotak seperti sebelumnya, karena memang targetnya yang seperti halnya Ibu Dewi, ada target di akhirnya itu tetap aja tujuannya adalah berapa persentase mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar. Itu kan harus bisa terserap, baru bisa dilihat di akhir. Jadi di awal programnya memang Merdeka Belajar, tetapi output terakhir yang diminta, output kinerja itu adalah sudah persentase mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar. Begitu juga, jadi ujung-ujungnya di mutu, Pak. Jadi memang antara proses dan konsep, proses dan output ini memang saling terkait. Ya, ini yang mungkin belum terjadi, Pak. Kita memang sekarang ini mungkin masih kerjanya masing-masing, sehingga saya pun mungkin juga tidak paham semuanya dari program yang mungkin awal tahu, tapi ya terakhir begitu ini ya belum memahami semuanya gitu, Pak. Mungkin juga teman-teman, saya sendiri begitu tidak semua memahami program yang
memang berjalannya seperti apa gitu. Tetapi di ujung memang kami akan membuat instrumen terkait dengan bagaimana mengukur output yang memang ditargetkan dari sesuai dengan Renstra yang kemarin menjadi outputnya Bilmawa. Saya kira itu Pak Aris mungkin. Jadi mungkin memang kita harus teamwork yang solid betul. Terima kasih. Mungkin ini Pak Ferry nanti mungkin kita 1 jam aja ya, 1 jam aja nanti misalnya 2 mingguan atau 2 kali per bulan gitu ya. Kita masing-masing koordinator secara cepat aja yang menyampaikan progress report gitu. Jadi kita bisa memantau lebih baik. Toh kita hanya VidCon ya. Misalnya sore menjelang maghrib gini ya, mungkin 1 jam aja untuk misalnya nggak selesai ya nanti waktu berikutnya koordinator yang lain. Jadi kita semuanya tahu apa yang dikerjakan dari ini mungkin akan lebih baik. Jadi monggo yang lain. Ya Pak. Silakan Bu Dewi untuk menyampaikan hal-hal terbaru atau informasi yang bisa dilaporkan ke Pak Direktur dan tim Bilmawa yang lain. Silakan Bu Dewi. Masih mute Bu Dewi? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry, Pak Direktur dan Bapak Ibu, koordinator dan subkoordinator di pembelajaran dan kemahasiswaan. Mungkin benar Putus-putus Bu Dewi, mohon maaf. Apa yang mungkin di tempat berita itu PJJ memang apa namanya pakai HP nggak bisa pakai laptop di hotel masih habis pelatihan. Masih kedengar ya Pak? Kedengar ya? Ya, sekarang kedengaran. Ya, jadi benar apa yang disampaikan Bu Retno Pak. Jadi kalau di pembelajaran itu memang program-program yang berlanjut dari tahun-tahun sebelumnya itu adalah di tempatnya berita, yaitu untuk pendidikan jarak jauh maupun disabilitas. Kemudian kalau di tempat kualifikasi itu ada juga prinsipil, ijazah maupun RPL, permata, dan transfer kredit. Sementara yang di tempatnya Bu Nur itu karena berkaitan dengan kurikulum, yang kebetulan sekarang ada kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, jadi memang lebih banyak di tempat Bu Nur yang semacam pekerjaan-pekerjaan yang memang programnya memang harus dikaitkan dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pak. Tapi di tempat Bu Nur itu kebetulan kemarin untuk program yang CEO-nya kita sudah cairkan, jadi untuk serapan anggaran jadi sudah lumayan naik Pak. Sementara untuk program-program yang lain kami memang masih berjalan dalam taraf proses. Kemudian untuk yang MOU magang ini, kemarin kita sudah bertemu dengan Biro Hukor, hanya karena terkait MOU-nya itu kebetulan yang bertanda tangan tahun lalu itu adalah Pak Menteri, jadi kami harus bekerja sama dengan bagian kerjasama dan Humas Pak, karena kebetulan juga apakah di Dijen Vokasi juga ada semacam kerjasama untuk magang dengan dunia industri, jadi mungkin kita juga harus bekerja sama dengan Vokasi untuk MOU-nya menjadi satu kesatuan yang ditandatangani oleh Pak Menteri. Seperti itu Pak. Jadi kita akan ketemu dulu dengan tim Humas dan kerjasama di Setdijen juga dengan Dijen Vokasi. Kemudian baru dikembalikan ke Biro Hukum untuk perbaikan MOU-nya. Mungkin kalau kegiatannya lain memang masih berjalan Pak, seperti biasa. SK penyertaan ijazah juga masih berjalan. Rasanya yang baru itu memang banyak di tempat Bu Nur karena terkait dengan kegiatan program kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mungkin itu dulu Pak dari saya. Terima kasih Mas Ferry. Putus-putus ya. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi. Juga terkait ini Bu, tentang CEO Indonesia, ini kan sudah agak lama ya, dia ingin sekali untuk mencetak mahasiswa-mahasiswa itu menjadi CEO. Ya.
Iya, Pak. Kemarin saya forward ke Bu Yulita untuk ditindaklanjutin. Jadi segera kita kontak saja. Kemudian seperti apa yang ide yang mereka tawarkan, kemudian kita follow up dari situ ya. Kemudian kita desain program-programnya. Kalau memang itu nanti mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya segera kita tindak lanjutin dalam bentuk program. Saya kira ini usulan yang sangat bagus sekali dari CEO itu ya untuk mendukung kebijakan Mas Menteri. Jadi kalau begitu ada usulan yang bagus harus kita segera follow up gitu. Kira-kira begitu Bu Dewi. Iya Pak. Kemudian Pak mau tanya kalau untuk yang kemarin kegiatan dengan yang based learning, project based learning itu kan tetap nanti akan tetap berjalan ya Pak. Berarti tetap masuk ke dalam kaitan di output yang Merdeka Belajar saja ya Pak ya. Yang based learning yang mana ya? Ya, yang punya Pak Dirjen Pak. Yang apa itu? Yang ada project based learning yang kemarin kita pertemuan dengan tim UGM itu Pak, sama yang tentang modul Bapak dari tentang modul Bapak Pak untuk pembuatan modul PBL. Oh ya oke. Ya itu tetap dimasukkan ke kurikulum aja ya Pak ya. Ya oke. Oke itu juga segera di follow up. Jadi program-program yang semua program yang mendukung Merdeka Belajar itu dimasukkan di program Merdeka Belajar aja. Kemudian cuma Pak ada satu Pak sebenarnya yang adaptif itu adalah yang berkaitan dengan mahasiswa mengikuti pembelajaran adaptif di daerah 3T. Nah, karena waktu itu tuh kalau nggak salah pembelajaran kan kokurikuler Pak. Jadi awal itu harusnya di tempatnya Pak Kino, mungkin di tempat Bu Dani atau di Mas Fajar ya Pak ya. Itu sampai sekarang kan belum berjalan Pak. Mungkin Bu Dewi maaf. Kayaknya yang KKN tematik COVID-19 ada di situ Bu, di yang 3T itu Bu. Tapi berarti kan akan menyasar ke daerah 3T ya Mbak Dani ya? Karena masalah judul besarannya itu 3T. Iya tadinya, tapi kan ternyata tematiknya COVID-19 Mbak Bu Dewi. Nah makanya kalau memang berubah dari sudah target dari komponen judulnya mungkin disesuaikan Bu, direvisi apakah memang nanti kita cek ke Bu Rusi apakah untuk yang daerah 3T itu merupakan program prioritas atau bukan. Mungkin nanti dicek dulu karena kalau termasuk program prioritas sepertinya untuk diganti itu ya agak-agak sulit gitu Bu. Iya. Kemarin sih saya konsultasi dengan Pak Kino kayaknya ini Bu belum ini juga masih karena itu belum koordinasi juga. Yang penting Bu. dia bukan program prioritas Belmawa gitu Bu, karena kalau dia program prioritas Belmawa berarti kan nggak bisa dirubah itunya loh Bu. Prioritas Belmawa yang 3T itu apa Bu? Nah itu Pak di dalam salah satu komponennya itu dulu tuh ada untuk yang daerah 3T. Mungkin Bu Rusi masih ingat ya menjelaskan ya yang program prioritas yang 3T ya Bu. Baik Bu, yang program prioritas 3T dia termasuk sub output di bawah Merdeka Belajar. Nah, tapi dia program prioritas nggak Bu? Kemarin waktu ada pemotongan COVID, targetnya juga menurun menjadi 2.000 Pak. Waktu itu Bu Paris menyusun itu karena Bu Paris itu punya program itu Pak yang Indonesia mengajar di Papua. Itu Pak, Indonesia mengajar di Papua, mahasiswanya yang mengajar, temanya pemberantasan buta aksara Pak di daerah Papua dengan itu tadi Pak dengan perangkat tablet dari ITB itu gitu Pak. Cuman sekarang ini ada COVID dan di Papua sinyalnya susah gitu Pak. Untuk Papua Barat dan NTT Pak. Oh agak berat juga itu. Iya, karena COVID ini jadi agak berat. Di NTT masih mungkin ya, di NTT ya. Iya.
Kalau di Papua agak berat, riskan sekali. Kalau betul, Pak. Kecuali kalau hanya bisa daring, kalau daring pun kan nggak mungkin dilakukan dengan Papua. Iya, sinyal di sana susah, Iya. Pak. Dan satu mungkin lagi, Pak. Ya, 3T-nya mungkin di luar Papua. Di luar Papua ya, Pak. Daerah tertinggal. Yang kita lakukan. Iya. Cuman ini, Pak, ini termasuk program yang perpaduan dengan Kemendes, Pak, yang tadi diminta datanya yang PGRAN itu, Pak, yang PGRAN itu, Pak. Jadi datanya diminta. Bahkan tadi juga sudah ditanyakan serapannya, ya ditanya ya belum berjalan gitu, Pak. Ya, kalau yang dengan Kemendes apa, Bu, kerjasamanya? KKN atau apa? Ini, Pak, yang Pemberdayaan program desa, ya? Indonesia mengajar ini, Pak. Indonesia mengajar di Mohon maaf, Mbak Rusi. Iya. Izin Bapak, ini yang terkait dengan Kemendes. Itu dulu memang sebelum ini kan kita sempat dikumpulkan Bu Paris waktu itu, Bapak. Jadi ada beberapa program yang dengan Kemendes. Jadi masih ada di catatan saya. Itu ada tiga tema besar untuk Kemendes. Selain yang 3T, jadi ada mengajar itu di Papua, Pak. Kemudian yang pengembangan untuk daerah pariwisata baru. Nih, kemudian kalau yang di Kupang, yang di NTT itu kalau saya nggak salah waktu itu minta tolong Pak Mas Fajar sebagai penanggung jawabnya itu terkait bukan mengajar sih Pak. Jadi kayak apa Mbak itu ya. Kalau yang mengajar tuh di Papua, kalau yang 3T itu saya lupa ya. Terus ada satu lagi itu yang 8 destinasi wisata baru, jadi pemberdayaan mahasiswa di daerah-daerah tersebut, Bapak. Jadi untuk yang destinasi wisata baru itu Bu Paris tuh mengajarkannya kita diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar dengan memanfaatkan mahasiswa. Jadi seperti melatih bahasa Inggris, pembentukan kampung-kampung Inggris seperti itu, Bapak. Dulu seperti itu, tapi kan terus kita sudah selesai ada perubahan pimpinan, terus kita fokus ke program yang sekarang kita kerjakan. Jadi ya itu sebenarnya sudah mungkin antara kita lupa atau tidak melaporkan ke Bapak. Ya sudah, nanti gini, nanti kita yang itu tadi ya program untuk 3T, yang 3T itu nanti bisa kita kombinasi menjadi 3 mengajar ya. Nanti mungkin bisa kita kemas dalam bentuk KKN tematik yang sekarang ataupun nanti kampus mengajar. Yang kedua nanti adalah pengembangan pariwisata di daerah 3T dan juga pemberdayaan SDM di sekitar lokasi wisata. Misalnya untuk peningkatan kemampuan bahasa dan seterusnya. Itu ya. Iya, Pak. Ya, jadi nanti kita program. Kalau enggak nanti nggak jalan nanti. Nah, kita bentuk tim, kita bentuk panduan, kemudian support kita dalam bentuk seperti apa. Ya, dalam bentuk seperti apa. Jadi itu nanti harus kita jalankan supaya nanti terserap ya dananya dan jalan. Gitu. Iya, jadi benar Pak. Poin yaitu mengajar di daerah 3 itu pengembangan daerah wisata baru. Yang ketiga adalah ini Pak, kawasan transmigrasi di 63 wilayah Pak, revitalisasi wilayah transmigran. Oke. Itu juga dimasukkan kemarin. Jadi ada yang tadi 25 kabupaten tertinggal, terus kemudian untuk program mahasiswa mengajar di sekolah itu untuk daerah Papua dan Papua Barat, dan yang ketiga itu untuk kawasan transmigrasi di 63 tempat, kemudian yang daerah 3T tadi Bapak, yang revitalisasi untuk 8 destinasi wisata baru. Oke, nanti kita bentuk panduan dan programnya. Kita dalam 1 minggu inilah kita kerjakan ya. Kalau perlu tim nanti kita susun timnya untuk menyusun segera panduan. Iya, terima kasih Pak Direktur karena memang program itu yang sampai sekarang belum terlihat dilaksanakan Pak. Iya, makanya dibikin tim. Ya, bikin tim, kemudian menyusun panduan seperti biasanya ya, panduan, kemudian apa saja yang akan kita bantu. Kemudian kita sosialisasi dan kita laksanakan. Nanti kalau nggak dibikin panduan nanti nggak jalan. Iya. Mohon izin Bapak sedikit bertanya Bapak, sebetulnya yang untuk Kemendes itu
waktu kita menyusun panduan kampus Merdeka itu kan kita juga mengundang bapak-bapak dari Kementerian Desa, Pak, terakhir saya di Jogja. Apakah bisa dimasukkan di kegiatan yang terkait dengan Kemendes, yang kerjasama dengan Kemendes, bisa dimasukkan di salah satu program kampus Merdeka yang terkait dengan proyek di desa, kan ada kalau saya nggak salah yang di kampus Merdeka. Jadi bisa diinput. Jadi kita tidak mulai dari nol, tapi ada yang sudah bisa dijalankan melalui program Kampus Merdeka. Demikian, Bapak. Ya, itu kan dulu waktu Pak Misbah, itu kan sudah diskusi sampai di cukup panjang kan waktu itu kan. Dengan Kemendes itu kan cukup panjang itu sebelum COVID kan waktu itu kan. Iya, Bapak. Awal-awal tahun itu sudah diskusi cukup intens terkait dengan penggunaan dana desa. Kemudian bagaimana agar mahasiswa itu bisa terlibat aktif. Nah, saya kira nanti Mas Fajar kan ikut terus ya waktu itu ya, bisa nanti dibuka lagi filenya. Kemudian nanti kita undang lagi Kemendes untuk dijadikan tim untuk finalisasi panduan agar bisa jalan. Pak Kino gitu ya? Baik. Ya. Ya, udah agak lama itu dulu dengan Kemendes itu. Jadi monggo, yang lain sudah mau maghrib nih. Maghrib sudah, Pak. Oh sudah. Ayo monggo, yang belum dulu, silakan. Sukino, silakan. Oke, kita 10 menit lagi nggak apa-apa lah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terkait dengan rencana akan ada pendanaan dari LPDP. Iya. Kalau dari kemahasiswaan, kegiatan-kegiatan yang bisa kami siapkan, kita saat ini sedang proses seleksi untuk proposal pemberdayaan desa, di mana ada 900-an proposal, namun anggaran yang tersedia di Bilmawa hanya cukup untuk 100. Jadi kira-kira dari situ kalau memang nanti Bapak akan ambil misalnya 400 lagi, itu kemudian bisa dialihkan ke sana. Yang kedua yaitu untuk kewirausahaan. Kewirausahaan itu juga ada sekitar 900 Bapak, tapi dana di Bilmawa hanya tersedia 300. Kalau akan ambil 200 masih bisa lagi. Terus ketiga untuk PKM. PKM ini juga saat ini yang 15 sedang proses juga. Itu di pendanaan Bilmawa itu hanya mengcover sekitar 40 proposal. Sementara proposal PKM itu saat ini ada sekitar 54.000 Bapak. Jadi kalaupun nanti akan diambil lagi misalnya 2.000 atau berapa masih memungkinkan. Jadi itu cadangan-cadangan kegiatan yang kira-kira bisa diajukan untuk yang dana LPDP Bapak. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, jadi begini Pak Kino, sesuai tadi yang saya minta ke Pak Yoni, ini kan kita perlu paling tidak 2 slide saja. Ya, 2 slide itu artinya begini, nama program, ya, penerima manfaat, ya, tujuan program itu apa sih sebenarnya? Siapa yang akan menerima manfaat itu, gitu ya. Kemudian mekanisme kerjanya seperti apa, gitu ya. Tujuan, manfaat, kemudian penerima manfaat, kenapa program ini penting, gitu ya. Nah, itu hanya untuk paparan kepada LPDP bahwa program ini memang sangat penting sekali bagi kebijakan Merdeka Belajar, sehingga kalau hanya 100 itu nggak ada artinya, kalau bisa 1000, gitu ya. Misalnya untuk pemberdayaan desa tadi. Nah, itu alasan kita apa? Nah, ini yang paling urgent untuk kita susun. Walaupun dalam hanya 2 slide, tapi intinya adalah kontens itu gitu. Ini nama programnya ini yang perlu di-support LPDP, ini misalnya pemberdayaan desa. Pemberdayaan desa itu merupakan bagian dari Merdeka Belajar. Target sasarannya adalah mahasiswa semester 6, 7, 8 misalnya. Kemudian ini nanti dampaknya apa? Desa itu menjadi maju. Mahasiswa bisa beradaptasi misalnya. Sehingga ini urgent sekali ini dengan kebijakan ini. Oleh karena itu kita perlu bantuan support pendanaan untuk apa? Ya, misalnya untuk travel allowance, untuk living cost mahasiswa, kemudian untuk dosen pembimbing misalnya. Itu clear dulu Pak Kino. 1. 2, kemudian masalah PKM. Kenapa PKM ini penting untuk mahasiswa? Ya, untuk membekali riset, background riset, untuk pengalaman publikasi, untuk pengalaman dan lain-lain. Ini penting
Kemudian support yang perlu kita berikan adalah insentif untuk ini misalnya gitu. Nah, keperluan dananya sekian. Nah, Permata juga demikian. Saya sudah minta ke Pak Yoni, ini goalnya apa ini program Permata? Kenapa ini perlu dilakukan? Supportnya apa kira-kira yang diperlukan dari LPDP? Gitu. Jadi nanti sistematis masing-masing program itu 2 slide. Jadi kalau ada 6 slide, kita tahu budget yang kita inginkan. Kira-kira begitu Pak Gino. Baik, terima kasih Pak. Bapak saya mau tanya Pak, kalau untuk yang LPDP ini pendananya untuk tahun ini atau tahun depan ya Pak, kira-kira? Jadi gini, tahun ini Bu, itu kan ada dana yang tidak terserap. Karena untuk beasiswa luar negeri, itu hampir tidak terserap. Demikian juga untuk dalam negeri, ya. Sehingga masih ada dana-dana besar yang bisa dialihkan untuk kegiatan ini. Nah, tanggal 30 Juli itu adalah ketemu antara Mas Menteri dengan panitia menteri yang lain sebagai pengarah. Jadi Mas Menteri itu kan bisa kuat sekali suaranya ya untuk nego itu. Selama Mas Menteri diberi bekal yang cukup. Jadi kalau misalnya katakanlah begini, untuk kemahasiswaan kami minta dana 1.000 nggak akan dapat. Kan harus ada urgensi alasannya. Nah, itu yang kita perlukan. Misalnya pembelajaran ingin disupport untuk apa? Itu harus ada alasan dulu kenapa ini minta. Ya. Pentingnya untuk apa? Ya. Tujuannya apa? Nah, itu yang perlu kita berikan kepada Mas Menteri. Jadi masing-masing program 2 slide sudah cukup. 2 slide tapi tepat sasaran gitu ya. Nah, itu kalau bisa disiapkan sebelum akhir Juli itu sangat luar biasa. Nanti kita bahas bareng gitu. Kalau sudah ada masukan, nanti kita bahas, ketemu lagi bareng. Ini sudah sesuai belum? Gitu. Kira-kira gitu, Bu Dewi. Iya, Pak. Oh, ada satu lagi, Pak, sebenarnya. Jadi di kami itu kan saya lihat di RPL, Pak. Di RPL itu kan ada bantuan kurang lebih nilainya sekitar 4 miliaran, Pak. Ya. Sementara tahun-tahun sebelumnya, kita tuh tidak pernah memberikan bantuan ke perguruan tinggi untuk RPL loh, Pak. Ya. Jadi biasanya kita kalau untuk kegiatan RPL itu kita tidak pernah memberikan bantuan ke perguruan tinggi untuk RPL, Pak. Tetapi tahun ini ada kurang lebih sekitar 4 miliar, Pak, untuk bantuan. Ya, ini kita harus susun dulu secepatnya, ya, secepatnya. Ini untuk RPL apa? RPL ataupun RPL apa yang kita sasar. Nah, segera kita bentuk tim aja yang paham tentang RPL, tim kecil aja untuk menyusun panduan pada perguruan tinggi. Ya, baik Pak. Nah, yang ini nanti urgent itu kan sebetulnya RPL, tapi untuk DLP ya dokter layanan primer, tapi kan itu sudah lulus. Ya, nah, itu juga repot lagi. Makanya kita memberikan RPL, kalau menurut saya, ini dosen-dosen yang masih S1. Dosen-dosen ya, Pak, ya? Sasarannya iya, ya, Pak? Iya, itu aja kita bantu. Pak. Kenapa? Ya. Tapi itu di SDID, kan? Iya. Kalau untuk dosen. Iya. Mungkin nanti kalau untuk yang program RPL untuk bantuan ini, saya nanti diskusi dengan Bapak khusus ya, Pak, ya? Iya, nggak apa-apa. Ya. Untuk dosen pun kan nggak masalah dananya dari kita. Nanti kan tinggal masukkan direktur ke sumber daya untuk kita jadikan partner kita. RPL-nya di Belmawa, Pak. Nanti NIDN. Iya, baru di sumber daya. Ini di sumber daya. Ya, jadi nanti hibahnya itu ke kita. Enggak apa-apa, saya kira. Berarti mungkin nanti hibahnya ke judulnya ke prodi kali ya, Pak, ya? Prodi pasca yang siap. Tapi satuan di RPL-nya itu mahasiswa. Ya, mahasiswa S2. Repot ya. Mahasiswa S2 bisa, Bu. Tahun lalu prodi, Bu. Ya. Tahun lalu prodi, tahun ini dirubah Bu Paris menjadi mahasiswa, Pak. Karena disesuaikan dengan Rensta katanya. Kalau tahun lalu sih prodi satuannya, Pak. Kalau di RPL kan agak susah juga ya. Yang bisa itu kan mahasiswa masuk pendidikan profesi guru, itu bisa yang dulu dilakukan.
Kan sekarang enggak, Pak. Enggak lagi, Pak. Ya, sekarang enggak. Itu contoh aja. Nah, contoh yang lain adalah mahasiswa gini, maksudnya dosen-dosen yang masih S1, itu kita RPL-kan agar ikut pendidikan magister. S2, iya. S2 hanya satu semester misalnya. Bisa. Untuk mendapatkan ijazah S2. Nah, itu pedomannya kita susun. Kita sosialisasikan ke perguruan tinggi bagi mahasiswa yang mau mengambil S2. Kita danai. Ya, bisa Pak. Mahasiswa ya, S2 nanti masuknya. Kayak jalan. Nanti 4 bulan nggak terserap kan repot. Ini udah bulan. Iya, Pak. Baik, Pak. Itu 1 minggu saya kira, Bu, harus jadi. Kan semester, kan Agustus ya, semester gasal ya. Jadi ya, nanti mereka sudah bisa masuk pendidikan selama mungkin 1 semester aja. Sampai akhir 2020 dia sudah mendapatkan ijazah kalau lulus. Ya. Nah, itu baik, kita habiskan dananya. Ya, baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Jadi gini, nanti kita pertemuan reguler aja. Jadi koordinator nanti menyampaikan problem-problem yang nanti kesulitan untuk menyerap, kita selesaikan bareng-bareng. Ya, kayak RPL kita cari solusi. Tapi kita harus bergerak cepat, Bu. Nanti RPL kita susun. Minggu depan harus sudah jadi panduannya. Terus kita sosialisasikan. Tapi memang Pak, kalau di pembelajaran sih rasanya hanya tinggal RPL aja Pak. Kalau yang lain sih kita selesaikan. Jadi nanti akhir bulan ini sudah sosialisasi ke perguruan tinggi untuk memasukkan proposal berapa mahasiswa, statusnya seperti apa, itu kita dorong. PTN dan PTS, nggak apa-apa. Ya. Baik Pak. Oke ya, jadi akhir Juli nanti sudah sosialisasi ke perguruan tinggi dan hibahnya mulai dibuka agar Agustus sudah masuk ke pendidikan. Baik, yang tipe B yang harus mendapatkan ijazah. Ya Pak, terima kasih Pak atas arahan dan masukan Bapak. Mohon izin untuk menyampaikan highlight dari jenis-jenis bantuan pemerintah atau hibah yang ada di Direktorat Belmawa. Total ada 25, di pembelajaran ada 11 jenis, di kemahasiswaan ada 10 jenis, dan di penjaminan mutu ada 4 jenis. Total nilai hibah atau bantuan pemerintah yang ada di Belmawa itu 142,6 miliar, berarti 57% dari pagu Belmawa. Saya usul Bapak, untuk termin 1 itu dibayarkan 90%. Nah, bila termin 1 dibayarkan 90%, maka itu sudah 51% serapan Belmawa akan tercapai, Bapak. Apabila ini seluruh bantuan pemerintah yang ada di Belmawa ini cair bulan Agustus besok, maka target 50% akan tercapai. Target serapan Belmawa 50% bisa dikejar. Mungkin ini Pak untuk highlight-nya. Kemudian mohon izin Bapak, sebelum ditutup, ini ada informasi tentang tukin dari Pak Rahmat yang kebetulan tadi baru saja selesai rapat dengan tim sekretariat. Mohon izin untuk dapat menyampaikan informasi terupdate tentang tukin di Belmawa. Ya. Pak Rahmat, dipersilakan Pak Rahmat. Terima kasih Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Aris, Bu Dewi, Bu Retno, dan teman-teman koordinator dan subkoordinator. Tadi saya mewakili Pak Ferry rapat dengan Settijen terkait dengan pembayaran tukin bulan Juni. Nah, di sini kita Direktorat TU khususnya mendapat tugas untuk melengkapi persyaratan-persyaratan agar pembayaran tukin ini dicairkan dalam waktu cepatnya. Nah, terkait pembayaran tukin ini memang ada kendala-kendala yang masih belum dipenuhi terkait dengan presensi kehadiran dan juga SKP, Pak. Nah, pesan dari Settijen ini bahwa kita masing-masing direktorat di Belmawa, Kelembagaan Data ID ini diberi waktu untuk melengkapi presensi teman-teman pegawai di Belmawa. Nah, yang seperti yang kita ketahui bahwa presensi teman-teman yang WFH ataupun WFO
kita diwajibkan untuk mengisi presensi yang dari Google Form itu, yang dari bulan Maret itu udah di-share. Nah, data hasil rekapan di bulan Juni ternyata masih banyak teman-teman kita ada yang bolong, artinya ada yang absen check-in saja, check-out-nya lupa, ada yang tidak sama sekali finger, Pak. Nah, ini kalau dibiarkan begini terus, nanti kasihan teman-teman bahwa pemotongan tukinnya akan banyak. Karena ini sesuai dengan surat edaran dari Biro, sudah berlaku yang namanya kan surat edaran dari Sekjen itu ada yang tentang new normal itu sudah berlaku pemotongan tukin. Nah, Mbak Dila sudah melihat rekapannya itu bahwa banyak teman-teman yang tidak absen banyak. Nah, ini kami di TU itu diberi waktu 2 hari agar bisa melengkapi. Nah, syarat untuk melengkapinya itu mungkin teman-teman ada yang mungkin lupa finger atau apa. Nah, sesuai dengan Permendikbud 14/2016 ada yang namanya POM keterangan lupa absen pulang, lupa absen datang. Nah, itu mohon dilengkapi nanti dalam waktu 2 hari ini kita akan mengkonfirmasi kepada pegawai-pegawai untuk menanyakan bahwa tanggal sekian kemana atau bagaimana. Nah, agar nanti tidak ada temuan pada saat pemeriksaan untuk tukinnya itu. Kalau memang mau dibayarkan penuh, pada saat nanti yang bersangkutan ingin dibayarkan full, mohon dilengkapi keterangan-keterangan izin tadi yang lupa absen atau apa. Nah, ini dalam waktu 2 hari ini kami mohon nanti pegawai-pegawai itu mohon izin ke atasan yang bersangkutan, mungkin langsung ke subkoordinatornya atau kemana kalau memang lupa absen. Itu pertama dari kehadiran Pak, nanti di TU akan mengkonfirmasi karena kami diberi waktu 2 hari. Lalu untuk SKP di Belma masih banyak teman-teman yang belum isi SKP. Kalau boleh saya laporkan bahwa di Belmawa masih ada 22 orang lagi yang belum mengisi SKP bulan Juni. Nah, nanti mungkin bisa saya laporkan ke Pak Ferry terkait yang belum isi. Dan juga ada juga yang sudah mengisi tapi belum dinilai oleh subkoordinator ataupun koordinatornya. Nanti mohon teman-teman dari koordinator untuk melihat lagi SKP-nya siapa. Karena kita dikejar waktu 2 hari. Nah, untuk ke depan, bulan depannya itu dimohon agar lebih tertib, lebih disiplin setiap awal bulan untuk melakukan pengisian SKP agar tukin kita cepat. Tidak menunggu-nunggu lagi siapa yang belum mengisi SKP, karena konsekuensinya akan ditinggal, Pak, nanti seperti itu. Nah, ini dalam waktu 2 hari ini kami diminta untuk konfirmasi, mohon teman-teman koordinator dan subkoordinator untuk memberikan surat izin itu benar apa enggak bahwa yang bersangkutan lupa absen, karena kalau lupa kan ada yang sampai seminggu masih absen-absen. Nah, ini saya bingung. Itu aja Pak, saya laporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rahmat atas infonya. 2 hal, yaitu yang pertama yang lupa absen untuk bisa melengkapi dengan form lupa absen ditandatangani atasan langsung, kemudian yang SKP mohon untuk mengisi SKP individual masing-masing, kemudian untuk Bapak koordinator juga memberikan penilaian atas SKP bawahannya. Mungkin itu 2 hal yang perlu kita tindak lanjuti dalam 2 hari ke depan. Terima kasih Pak Rahmat. Mas Ferry. Ya, silakan Bu. Mohon maaf Pak, sedikit saja. Kami untuk yang kontrak tadi sudah terlanjur 80-20 Mas, dan sekarang sudah proses tinggal tanda tangan Bu Dewi dan langsung pencairan. Jadi saya kira ini sudah kwitansi dan lain sebagainya, sudah seperti itu. Jadi nggak mungkin juga kami bisa menambah. Jadi kami tinggal nunggu Bu Dewi untuk pencairan, untuk Bu Dewi untuk diproses ke KPKN. Akreditasi internasional. Saya kira kalau yang sudah 80%. Ya nggak apa-apa Bu, yang sudah mungkin, terlanjur. Ya mungkin Pak Ferry kalau yang sudah terlanjur mungkin biarkan berjalan ya Pak. Mungkin kalau yang belum mungkin yang masih bisa kita perbaiki menjadi 90-10 nanti kita perbaiki. Pak Ferry ini sudah maghrib saya kira. Ya, Pak. Nah, ini jadi intinya nanti tolong koordinator dan subkoordinator itu mengingatkan yang di bawahnya agar presensi ini segera dilengkapi karena hanya 2 hari dan SKP segera dilengkapi agar tukinya bisa cair. Jadi ini urgent, saya kira sangat urgent untuk saling mengingatkan agar ini cepat selesai. Ya Pak. Itu Pak Ferry, monggo sudah selesai ditutup saja. Terima kasih Bapak
Direktur, terima kasih Pak Ibu Koordinator, Superior, dan juga tim tata usaha. Pertemuan kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Bapak di end meeting ya. Terima kasih. Terima kasih.